Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar anak solih dan solihah hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat di rumah. Dan Ustazah doakan semoga Ananda diberikan kemudahan di dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar sains dengan tema panca indera, yaitu hidungku bisa mencium. Kalau yang kemarin kita belajar panca indera, telingaku bisa mendengar dan kemudian mataku bisa melihat. Hari ini kita akan belajar hidungku bisa mencium. Masya Allah. Tetapi sebelumnya kita buka dulu pelajaran kita dengan doa pembuka pelajaran ya. Wahid isnan salasa. Tanganku ada dua, jarinya lima, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Ananda soli dan soliha, Allah menciptakan alat panca indera manusia, ya, yaitu indera penciuman berupa hidung. Allah menciptakan hidung sebagai alat bagi manusia yang berfungsi untuk mengindra, ya, benda-benda yang aroma, benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, betapa besar kekuasaan Allah menciptakan hidung. Tanpa hidung, kita tidak bisa mencium aroma wewangian di sekeliling kita. Tidak bisa mencium sedapnya masakan bunda ketika sedang memasak. Tidak bisa mencium berbagai macam aroma bunga yang Allah ciptakan. Dan wanginya macam-macam tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, kencur, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Solih dan solihah, meskipun alat panca indera hidung tidak dijadikan sebagai sarana ibadah, seperti halnya mata bisa melihat Al-Quran, yaitu digunakan untuk membaca Al-Quran, telinga bisa mendengar lantunan zikir dan azan di masjid, namun hidung punya kegunaan tersendiri seperti yang Ustazah jelaskan di atas tadi. Nah, Rasulullah SAW berpesan, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, hendaklah berwudu dan menghirup air dengan hidung, lalu mengeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, hadis ini ternyata menjelaskan bahwa hidung tempat paling disukai oleh syaitan untuk bersembunyi. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ibadah, meskipun dia bukan sarana yang paling langsung untuk digunakan untuk beribadah, namun dia bisa menghambat ibadah kita ketika ada syaitan yang mengganggu kita karena ada di hidung. Dan kemudian ketika kita mau sholat, ternyata kita digoda biar sholatnya nggak khusyuk, ya. Jadi harus kita bersihkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mau berwudu, yaitu mencuci hidung, ya, agar tidak mengganggu kehusukan kita dalam beribadah kepada Allah. Dan kemudian, ya, Ananda solih dan solihah, yang paling penting, ya, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan adanya Allah menciptakan alat panca indera kepada kita, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita gunakan untuk mencium benda-benda yang baik-baik, seperti wewangian yang ada di taman, ya. Misalkan ada bunga melati, ada bunga mawar, semuanya berbeda.
wanginya, dan kemudian bisa digunakan untuk mencium apa saja yang memang bermanfaat bagi kita. Nah, dan kemudian kita harus banyak berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Dengan adanya mencium tangan ayah dan bunda ketika mau berangkat sekolah atau ketika hendak berpergian mendapatkan pahala dari Allah. Nah, dan kemudian yang kedua, dijaga agar tetap sehat hidungnya dengan makan makanan yang halal dan thayyib dan menjalankan pola hidup sehat. Di antaranya tidak mandi malam biar tidak sakit flu. Coba bayangkan kalau Ananda hidungnya mampet ketika melaksanakan sholat. Enak tidak? Itu bisa membuat kita tidak husuk di dalam beribadah, ya. Maka harus menjalankan pola hidup sehat sebagaimana sering kalau diajarkan oleh Ustazah Eka ketika harus berbanyak olahraga. Nah, itu juga bisa dilaksanakan, ya. Sebelum Ustazah tutup, kita akan melaksanakan percobaan sains sederhana terlebih dahulu. Selamat mencoba. Dan Salihah, kali ini kita akan membuat percobaan sains sederhana. Bagaimana bahwa Allah itu sangat sempurna menciptakan hidung untuk mencium, ya, untuk mencium benda yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini Ustazah akan bermain sama si Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Nah, sekarang Ustazah ada minyak wangi, ada minyak bud-bud, ada bawang merah, ada bawang putih, ada jahe, ada kencur, ada kunyit. Nah, teman-teman, nih ketika kita kasih tahu sama Mbak Nadia tahu nggak ya bau ini apa ya? Coba Mbak Nad. Bau apa ini? Kunyit. Nah, nanti diingat ya, ini namanya kunyit. Nanti kalau udah Ustazah kasih tahu, baru deh antum. Ini apa nak? Bawang merah. Nah, kemudian yang ini nih, bawanya apa nih? Nih. Apa itu nak? Bawang putih. Kalau yang itu, yang ini jahe, ya. Yang ini kita kenalkan dulu baunya ya, biar nanti dia nebak sendiri. Ini apa nak? Kencur. Nah, kemudian ini minyak wangi. Yang ini apa itu nak? Minyak apa nak? Ayo, minyak apa? Bud-bud. Oke, minyak bud-bud. Nah, tadi kita sudah mengenalkan sama Mbak Nadia macam-macam bau daripada benda yang Ustazah sediakan. Nah, sekarang Ananda, kita coba, kita minta Mbak Nadia bisa nggak dengan penciumannya, dengan hidung, bisa mengenali benda tanpa kita kasih tahu, ya. 1, 2, 3. Coba Mbak Nadia. Ini aroma apa? Bawang putih. Masya Allah, Mbak Nadia tidak melihat, dia hanya menggunakan penciuman. Ternyata Mbak Nadia bisa mengenali ya dan menyebutkan. Ini apa nak? Apa nak? Jahe. Masya Allah, 100 buat Mbak Nadia. Kemudian nih apa nih nak? Kencur. Masya Allah, luar biasa. Nih bawang merah. Barakallah, Mbak Nadia pinter. Nih ternyata hidung kita ini luar biasa fungsinya ya. Coba minyak bud-bud. Kemudian ini yang biasa dipakai minyak wangi. Masya Allah. Kemudian coba Mbak Nadia tutup hidungnya. Tutup hidungnya. Nah, bisa
bisa merasakan baunya nggak? Bisa mencium baunya benda ini nggak? Tidak bisa. Masya Allah, ternyata kalau kita tutup hidungnya tidak mampu kita mencium benda yang ada di sekitar kita. Begitulah betapa besar Allah menciptakan kekuasaan, betapa besar kekuasaan Allah dalam menciptakan hidung. Dengan hidung kita bisa mencium. Masya Allah, barakallah. Selamat mencoba di rumah ya, solih dan solihah. Nah, solid dan soleha, alhamdulillah kita sudah melaksanakan percobaan sains sederhana. Semoga dengan adanya percobaan sains ini bisa makin meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah. Bisa menikmati bagaimana banyaknya aroma yang Allah ciptakan terhadap tumbuh-tumbuhan dan kemudian aroma yang ada sekitar kita, ya. Dan patut kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu sangat maha kuasa, maha besar. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Ya, pada hari ini kita cukupkan ya materi sains kita. Sebelum kita ustazah mengucapkan salam, kita baca doa terlebih dahulu. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa, doa penutup pelajaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.